Kalau tadi semua sudah klaim-klaiman dan secara kepakaran komunikasi politik Prof. Feli sudah memberikan komentarnya. Sekarang ini bicara data juga nih. Baru sedikit sekarang saya kasih. Kalau semua tadi klaim menjungkir balikan nomor satu semuanya nih Mbak. Hasil yang didapatkan di media sosial. Ya, jadi situasi di media sosial itu persis seperti yang ada di panggung ini. Persis sama, rame-ramenya, serang-serangannya sama. Nggak ada yang berubah. Semuanya mirip itu. Mic-nya boleh naik Oke, lagi ya? itu adalah catatan pertama. Catatan kedua adalah bahwa yang namanya media sosial itu sangat dinamis. Sesuatu yang terjadi atau peristiwa yang terjadi pada saat itu akan berubah ketika peristiwa itu sudah tidak ada lagi. Artinya ketika kita membuat analisis pasca debat capres, maka pemenangnya mungkin berbeda dengan sekarang. Oke, pasca debat capres siapa waktu itu pemenangnya? Memang paling banyak adalah Anies. Tetapi sentimen terbanyak positifnya adalah Ganjar. Terima kasih. Boleh dikeluarkan data-datanya barangkali itu ya? Tadi sebenarnya tapi nggak keluar. Itu adalah pas debat capres ya. Nah, pasca debat cawapres, nah pasti yang ditunggu itu kan. Ketiganya juara. Ketiganya jadi, juara. Maksudnya ketiganya juara. Jadi ketiganya juara. Betul. Jadi Muhaimin itu adalah juara untuk mempopulerkan satu istilah yang namanya selepet. Jadi istilah selepet itu menjadi 5 isu terbesar dalam sepanjang debat. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kemudian Gibran itu dia juara untuk mendapatkan jumlah expose, jadi postingan dan juga engagement yang tinggi sekali. Tapi tone-nya positif negatif kelihatan? Tone-nya kita bisa lihat di data. Oke. Kemudian Mahfud MD dia juga juara karena dia mendapatkan sentimen positif tertinggi dan juga mendapat respons dari generasi milenial dan Gen Z terbanyak. Nah, Mbak Duyang ya, itulah pentingnya otentifikasi. Karena begini, generasi milenial, generasi Y dan Z ini penting sekali terhadap korupsi. Itu prioritas pertama, betul ya? Nah, kedua baru yang lain, yaitu energi baru terbarukan sama pekerjaan. Boleh saya minta tampilkan data lagi ya, baru sedikit tolong dibaca ini data yang pertama jadi tadi. Jadi sebenarnya tuh ya, kalau terkait dengan debat kemarin itu sebenarnya ada hal bahwa debat itu adalah sebuah panggung. Itu yang dilihat oleh para netizen gitu. Artinya ketika isu ekonomi itu adalah isu yang sangat elitis. Netizen itu yang dilihat itu hanyalah terletak pada gestur tubuhnya, kata-katanya, tatapan matanya. Jadi nggak masuk ke substansi, itu, lebih ke tetapi lebih delivery. bicara soal itu. Jadi pilih tip and tricks untuk menjebak lawan. Nah itu adalah beberapa hal yang dilihat oleh netizen. Mbak Rustika, coba ini Mbak, kalau kita membaca ini kelihatan nggak ya? Mbak Rustika nggak kelihatan. Nggak kelihatan, bisa ditampilkan di sini. Boleh maju sini Mbak, nggak apa-apa Mbak, sini Mbak. Itu demografi netizen ya? Ya, analisa emosi netizen cawapres. Ini saya sampai sudah paling dekat, nggak kelihatan juga. Pra dan pasca nih Mbak, analisa emosi netizen cawapres. Emosi ya? Ya, analisa emosi. Nah, ini adalah situasi terkait dengan emosi netizen before and after debat. Yang warna hijau itu apa? Yang warna hijau itu adalah trust. Trust, kepercayaan berarti ya. Kemudian yang warna di bawahnya itu yang ungu itu disgust. Tapi di sini tuh disgust itu sebenarnya bercerita terkait dengan saling serang antar kubu. Gitu. Kemudian makanya kalau di situ tuh terlihat bahwa antara kubunya nomor 1 sama kubu nomor 2 itu hampir sama emosinya. Karena apa? Dua kubu itu saling serang. Sementara kubu ketiga itu malah justru enggak banyak terjadi saling serang. Walaupun diserang tapi enggak banyak. Gitu. Ini kalau saya lihat nih Mbak, boleh kita balik lagi pra debat yang hijau-hijaunya ini dengan pasca debat agak berbeda jauh. Prof. Mahfud itu agak tinggi, tetap tinggi ya. Jadi gini, Pak Mahfud itu dia memiliki satu karakter yang unik dibandingkan dengan dua cawapres yang lain. Pak Mahfud itu dia memiliki pendukung yang militan dan mereka itu adalah orang-orang yang memang dari dulu dia suka sama Pak Mahfud. Di mana pendukungnya Pak Mahfud di media sosial itu berbeda dengan pendukungnya Ganjar di media sosial. Jadi Pak Mahfud bedanya begini, kalau Pak Mahfud itu dia adalah figur yang dianggap tegas oleh netizen. Mereka itu selalu menganggap Pak Mahfud itu adalah setiap kali ada masalah dengan negeri ini, Pak Mahfud bisa langsung cepat. Dan kenapa Pak Mahfud itu ngetop? Dia mulai sebenarnya ngetopnya Pak Mahfud itu adalah ketika kasus Verdi Sambo. Kita tahu bahwa Verdi Sambo adalah salah satu kasus yang sangat luar biasa besar dan di situ Pak Mahfud itu terus-menerus meminta polisi segera membereskan itu. Belakangan ini sebelum capres itu dia juga membantu seorang ASN yang dia nggak jadi dilantik
tiba-tiba langsung dibereskan sama Pak Mahfud. Dan juga terkait sama utang negara yang harusnya dibayarkan kepada Yusuf Hamka. Artinya setiap kali netizen ada masalah, Pak Mahfud tuh langsung tak. Itu yang disukai oleh netizen. Jadi netizen itu ketika menganggap Pak Mahfud itu adalah figur yang dia sangat konsisten, dia punya track record, dia punya kredibilitas, seperti itu. Kalau kita bicara netizen ini akan tergambarkan ke dunia nyatanya sama nggak ini nanti? Ya, kalau di netizen di medsos itu sama. Jadi kenapa kalau kita lihat ya Pak Mahfud itu pasca sama pra sama pascanya itu sama. Usianya nggak jauh beda gitu. Karena mereka itu adalah orang-orang yang militan gitu loh. Membela bahwa apa yang disampaikan Pak Mahfud itu betul gitu. Nah, Mbak, kemudian ada yang grafis berikutnya. Sebentar Bang Eriko ya sebelum dikomentari. Saya menunggu. Iya, karena Pak Mahfud dipuji-puji udah nggak sabar dia komentari. Oke. Kemudian kita lihat yang warna ada merah, ada biru set sosial. Oke, yang ini social nah network itu sebenarnya analysis. social network ya. Jadi itu adalah percakapan khusus hanya di Twitter. Oh, hanya Jadi di kalau Twitter. kita lihat di pasca sama pradebat itu memang jumlah percakapan terbanyak itu di Twitter. Tapi Twitter itu memang secara orang yang menggunakan Twitter itu kecil. Tapi cerewetnya minta ampun. Engagementnya pun juga tidak begitu besar jika dibandingkan dengan media sosial yang lain. Nah, makna daripada dua social network ini adalah bahwa Gibran itu letaknya di tengah-tengah. Artinya apa? Gibran itulah yang menggerakkan isu terkait dengan debat cawapres dalam waktu 1 minggu dan karena ditunggu-tunggu kan. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Jadi kalau yang di pinggir-pinggir tadi ada yang warna hijau di pinggir. Itu adalah kubu-kubu. Jadi ada kubunya Mahfud, ada kubunya Anies dan Muhaimin. Nah, kenapa tadi Gibran itu di tengah-tengah? Karena bahkan sebelum debat capres itu dilakukan, 1 minggu sebelumnya itu 74% yang diomongin bukan debat capresnya, debat cawapres. Udah ditunggu malah debat Betul sekali. Nah, kemudian kalau kita tadi kan bicara soal situasi di media sosial. Tadi saya bicara satu adalah di media sosial itu sangat dinamis. 2, kita bicara bahwa debat cawapres itu adalah sebuah panggung. Di mana netizen itu karena isu ekonomi sangat elitis maka dia lebih fokus pada apa yang disampaikan dan situasi yang terjadi pada saat debat itu. Gitu. Malah nggak fokus ke substansinya berarti. Karena isunya sangat elitis. Apa itu SGIE misalnya gitu. SGIE itu ya apa, itu. Terus jelas. kemudian terkait sama tax ratio gitu. Terkait sama IKN mereka masih bisa paham lah ya gitu. Tetapi dengan hal lain ini mereka kan nggak tahu gitu. Nah itulah sebabnya kenapa netizen itu kemudian memberikan apresiasi sangat besar dan memang apresiasi itu terutama berasal dari netizen organik itu ada 37% yang dia kaget terhadap perhelatan pada saat debat itu. Kenapa? Karena Gibran pada saat debat itu berbeda dengan Gibran yang mereka lihat di keseharian, terutama dalam 1 minggu terakhir gitu. Jadi apa yang membedakan? Ada 4 hal. Yang pertama adalah Gibran bisa membuat satu narasi yang panjang tanpa celah selama 4 menit itu gitu pada saat visi dan misi. Pada saat itulah netizen itu udah kaget-kaget gitu. Kedua adalah ternyata Gibran memiliki artikulasi yang bagus gitu. Padahal selama ini tuh Gibran sangat pendek, irit bicara. Ketiga, Gibran tiba-tiba memiliki rasa percaya diri ketika berhadapan dengan Mahfud dan Muhaimin. Sementara belakangan ini Gibran tuh lagi bahkan menjauhi wartawan gitu. Dan juga dia sedang ada blunder. Nah, pada saat debat itu netizen itu kaget, ternyata Gibran kok berubah sekali. Kenapa? Tapi blunder itu nggak jadi pembahasan ya di? Dia jadi pembahasan. Tetapi ketika itu terjadi, jadi orang yang pro Gibran ini kan ada pro dan kontra. Yang pro Gibran mengatakan bahwa itu emang kejutan buat Gibran gitu loh, buat masyarakat. Ini loh calon kita, ini loh anak muda gitu. Nah, kenapa engagementnya Gibran tinggi? Karena semua itu terutama ditarik di platform TikTok. Kalau kita lihat dari sisi sentimennya, postingan sentimen kepada Gibran itu tertinggi, Mbak.